Ada banyak perbedaan antara dunia baru dan dunia langit dan bumi pada masa banjir dan kelaparan. Selama perang besar di masa banjir dan kelaparan, dunia surga dan bumi menderita kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Setelah lebih dari 100 juta tahun, seperti dunia Changlan, di dunia yang dilestarikan oleh bencana Yuan Kapur, beberapa perkembangan tidak sebaik dunia Changlan, tetapi beberapa perkembangan jauh melampaui dunia LAN dunia Changlan. Dengan bangkitnya kembali ras dan kekuatan kuno, ratusan juta makhluk mengetahui dunia tanpa akhir ini secara menyeluruh. Dunia baru akan datang. Dunia baru adalah satu, dan pola dunia baru akan segera terbentuk. Dunia langit dan bumi pada masa itu pada mulanya satu, namun kemudian lahirlah 9 dewa yang dikenal dengan dunia perubahan, dunia masa depan, dunia zaman anjing dan lain sebagainya. Sekarang alam semesta baru telah mulai menyatu sepenuhnya. Fragmen dunia kuno ini juga mulai memulihkan integritasnya, dan banyak kekuatan kuat mulai bangkit satu persatu. Lahirnya dunia baru, banyak orang kuno mengetahui bahwa para dewa dan kaisar belum memulihkan puncaknya dan belum mencapai kekuatan masa lalu, tetapi mereka harus bertarung dan merebut segalanya sebelum itu. Sekarang ini adalah era baru dan dunia baru. Siapa yang bisa mengatakan bahwa kaisar ilahi masih berusia 18 tahun? Siapa yang bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilahirkan di antara anak-anak mereka? Salah, saat ini, tidak ada 18 dewa, tetapi 17. Kematian Lin Tianyuan, Kaisar Dewa Tianyuan, telah dikonfirmasi secara pribadi oleh orang besar. Kini dunia baru telah lahir, dan bahkan banyak orang bertekad untuk menemukan peninggalan Kaisar Dewa Tianyuan yang telah jatuh dan memata-matai cara menjadi Kaisar Dewa. Dibandingkan dengan dunia Changlan saat ini, semuanya hanyalah pertarungan kecil, dan alam semesta baru saat ini adalah pertarungan yang sangat besar di mana-mana. Sebuah negeri dunia besar, antara langit dan bumi yang luas dan tak berujung, sekilas membentang ribuan mil, dihuni oleh segala jenis makhluk ras. Tempat ini disebut Changzhou. Changzhou adalah negeri yang sangat luas, bahkan lebih luas dari 9 kaisar surgawi di dunia Changlan, tetapi di dunia baru yang besar ini, hanya disebut negara. Tanah suatu negara sebanding dengan tanah 9 alam surgawi di dunia Changlan. Kita bisa membayangkan betapa luasnya dunia baru yang nyata ini. Dunia langit dan bumi di masa lalu lebih baik daripada dunia baru saat ini. Di Changzhou, setelah bertahun-tahun berkembang, 3 kekuatan super telah lahir. Kebangsaan Chang terletak di utara Changzhou, Istana Xiaoyao di sebelah barat Changzhou, dan Sekte Tianfeng di timur Changzhou. Ketiga kekuatan super ini kini menjadi eksistensi terkuat di Changzhou. Selain itu, ada beberapa marga dan keluarga lain yang juga berkembang pesat. Changzhou, Timur, Bukit Hijau Besar. Daqingshan terletak di sebelah timur Changzhou, membentang jutaan mil. Pegunungannya bergelombang dan megah, mengandung misteri dan keagungan. Pembuluh darah utama Daqingshan berasal dari banyak cabang. Saat ini, Sekte Tianfeng, salah satu dari 3 penguasa Changzhou, terletak di cabang Daqingshan. Sekte Tianfeng, ada lebih dari 100.000 murid di sekte ini. Kebanyakan dari mereka berada pada level dominasi Taoisme, dan keberadaan memasuki level Taoisme adalah favorit surga. Gerbang Tianfengzong membentang ratusan mil. Bangunan dan istana besar dan kecil megah dan penuh dengan susunan Tao. Di pinggiran sekte Tianfeng, sebuah desa pegunungan, seperti surga, terletak di lembah ratusan mil jauhnya dari sekte Tianfeng. Desa ini tidak besar, ada sekitar 100 penduduk, banyak di antaranya adalah pencaksilat. Pada hari-hari biasa, mereka memetik beberapa ramuan ajaib sederhana dan mengirimkannya ke sekte Tianfeng untuk menukar batu Daoyuan, dan kemudian membawanya ke kota untuk ditukar dengan persediaan yang dibutuhkan. Di sebelah timur desa, terdapat sebuah keluarga dengan 3 gubuk jerami yang saling terhubung dan sebuah halaman kecil yang dikelilingi pagar. Kelihatannya cukup sepi dan nyaman untuk menanam beberapa tumbuhan. Pada hari ini, pagi-pagi sekali, pintu halaman kecil dibuka, dan 3 pemuda di luar pintu tidak sabar untuk segera masuk. Zhang Yun, Li Xian, Meng Dia, wanita yang membuka gerbang halaman dengan lembut memarahi, "Kalian bertiga lagi. Apa yang kamu lakukan di sini pagi-pagi?" Mendengar ini, ketiga remaja itu mengedipkan mata, dan pemimpinnya berkata sambil tersenyum, "Adik peri, ayo kita cari kakek gembala." "Kakek, kamu masih lebih muda dari dia." Ketiga remaja itu menjulurkan lidahnya dan duduk di bangku kayu di halaman, menunggu dengan tenang. Segera,
saudari peri membawakan teh, dan ketiganya bergegas mengambilnya. Zhang Yun, sang pemimpin, memandangi saudari peri yang bekerja di rumah jerami di sisi lain, memandangi dua teman bermain di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, menurutmu apa asal-usul kakekmu? Meng He, yang sedikit gemuk, buru-buru berkata, saya pikir itu pasti generasi tua di Sekte Tianfeng. Identitas kakekmu misterius. Dia tiba-tiba muncul di desa King He kami, tapi dia sangat akrab dengan praktik mendominasi alam Tao. Saya mendengar dari generasi yang lebih tua bahwa kakekmu telah berada di desa King He kami selama ribuan tahun. Li Xian, seorang pria berukuran sedang, segera berkata, tidak mungkin. Yang kuat dari Sekte Tianfeng adalah alam Tao. Ini sangat misterius. Lalu apa pendapatmu tentang kakek gembala? Aku, Li Xian membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Zhang Yun kemudian berkata, bagaimanapun, kakekmu sangat kuat. Namun, saya lebih suka saudara perempuan peri. Ketika saya besar nanti, saya akan menikahi saudara perempuan peri. Zhang Yun, apa yang kamu impikan? Meng He memukul tanpa ampun, kamu baru saja berkumpul ketika kamu mendominasi Tao. Bahkan jika saudari peri ingin menemukan suaminya, dia juga seorang jenius Tao sejati. Kamu jauh dari itu. Ya. Ketiga remaja itu mengobrol. Pintu rumah jerami terbuka. Sesosok berdiri di depan pintu dan berkata sambil tersenyum, kalian bertiga kembali pagi-pagi sekali. Ketiga remaja itu bergegas dan memandang lelaki tua di depan mereka dengan penuh hormat. Dia mengenakan jubah gelap longgar dengan rambut putih. Dia merawatnya dengan baik dan menyebarkannya ke belakang kepalanya. Wajahnya tampak seperti pria berusia 70-80 tahun dengan kulit keriput. Tapi matanya penuh cerita. Keduanya terlihat jelas dan dalam. Tampaknya ketika sepasang mata menatap ketiga orang itu, mereka menceritakan kisah yang tak ada habisnya. Setiap kali Zhang Yun, Li Xian dan Meng melihat kakek, mereka merasa kakek pasti mengalami banyak hal. Kakekmu, apakah itu mengganggumu? Kami akan datang lain kali nanti, kata Zhang malu-malu. Tidak ada. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan duduk di depan meja. Saat lelaki tua berambut putih itu hendak berbicara, wanita di rumah jerami lainnya keluar dengan membawa mangkuk sup dan menaruhnya di atas meja. Wanita itu mengambil salah satu mangkuk dan berkata dengan lembut, sudah waktunya minum obat. Mendengar ini, lelaki tua itu tersenyum pahit dan berkata, tidak bisakah kamu tidak makan? Pahit sekali. Tidak. Tetapi wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil memegang mangkuk dan memberikan obat kepada lelaki tua itu. Orang tua itu tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan makan sendiri. Orang tua itu mengambil mangkuk itu dan menyesapnya. Dia merasa mulutnya penuh dengan amis dan pahit. Dan jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar-debar untuk beberapa saat. Ketika ketiga remaja itu melihat adegan ini, mereka pun menamparkan mulutnya. Jelas, ini bukan pertama kalinya mereka melihat kakek penggembala meminum obat, dan obatnya sangat pahit. Mereka bertiga penasaran dan meminumnya. Akibatnya, mereka tidak menderita selama siang dan malam. Pelan-pelan, melihat lelaki tua itu meminum obatnya sedikit demi sedikit, wanita itu tersenyum dan pergi dengan membawa mangkuk. Lelaki tua itu hanya memandangi ketiga remaja itu dan berkata sambil tersenyum, katakan padaku, aku harus mulai dari mana hari ini? Atau jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa bertanya langsung. Zhang Yun segera berkata, kakekmu, sekarang aku hanya berjarak 10 meter dari jalan raya. Aku berjalan terlalu lambat, bagaimana aku bisa membuat diriku menguasai jalan lebih cepat? Li Xian juga buru-buru berkata, saya yang bertanggung jawab atas kartu jalan. Saya tidak bisa turun sama sekali. Apakah ada masalah? Dan aku, ketiga orang itu bergegas bertanya. Orang tua berambut putih itu menjawab satu persatu dengan sabar. Setelah beberapa saat, keempat orang itu hanya mendengar suara piano yang lebat di dalam ruangan. Dengan suara piano, Zhang Yun, Li Xian dan Meng dia hanya merasa suasana hati mereka jauh lebih bahagia. Suara piano saudari peri sangat nyaman, dan tidak hanya mereka, tetapi juga bunga dan tanaman di halaman mendengarkan musik, dan pertumbuhannya berbeda dengan di tempat lain. Bunyi piano ikal di halaman, satu tua dan tiga muda, di luar pagar halaman, di desa, asap masakan membubung, pegunungan di kejauhan, dan awan berangsur-angsur menghilang seiring terbitnya matahari. Tidak ada tempat yang lebih baik dari ini. Lambat laun,
matahari terbenam di barat, dan hari berlalu seperti ini. Tiga remaja, Zhang Yun, Li Xian dan Meng He, membungkuk dan memberi hormat satu demi satu sebelum pergi dan kembali ke rumah masing-masing. Lelaki tua berambut putih itu sedang berbaring di kursi goyang di bawah pepohonan dan tanaman merambat di halaman, menyipitkan mata seolah sedang tertidur. Minumlah obat, suara itu terdengar lagi, dan wanita itu keluar membawa obatnya lagi. Mendengar ini, lelaki tua berambut putih itu berkata dengan getir, "Inti, obat, pahit sekali. Terserah, kamu harus makan." Orang tua berambut putih itu berkata lagi, "Apakah kamu akan mati jika tidak makan? Jika kamu mati, mati saja." Mendengar hal tersebut, berdiri di hadapan lelaki tua berambut putih, seorang wanita muda dengan rok putih, dengan wajah murni yang cantik dan menakjubkan, dengan sedikit kesedihan dan mata merah. "Baiklah, aku akan makan saja." Orang tua itu tersenyum, mengambil mangkuk itu dan meminumnya dalam sekali teguk. Melihat pemandangan ini, wanita berbaju putih itu hanya berjongkok, meletakkan kepalanya dengan lembut di lutut lelaki tua itu, dan bergumam, "Kamu tidak bisa mati, Muyun. Kamu sudah mati. Anak kita tidak memiliki ayah sebelum dia lahir." Orang tua berambut putih ini adalah Muyun yang meninggalkan dunia Changlan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Wanita dengan rok putih di sampingnya adalah Wangxinya. Pada saat itu, Qin Mengyao menggunakan teknik rahasianya untuk mengorbankan dirinya dan mengambil Muyun, dipandu oleh 9 bulu dan sayap surgawi dari Phoenix Protoss. Sejak itu, Muyun diam. Pada kesempatan itu, Muyun meninggalkan Changlan dan muncul di desa Qinghe di kaki Gunung Daqingshan di luar sekte Tianfeng di sebelah timur Changsu. Muyun tinggal di sini selama ribuan tahun. Wangxinya, sebaliknya, mendapat kabar bahwa Mu Qingyu telah pergi sebelum kematiannya, mencari sepanjang jalan dan secara ajaib menemukan Muyun di sini. Telapak tangan tua Muyun, seperti kayu mati, dengan lembut menyisir rambut Wangxinya dan berbisik, "Siner, karena ayahku memiliki punggung tangan dan membimbingmu untuk menemukanku, bukankah dia belum mati?" Wangxinya lalu berkata, "Pamanmu pasti belum mati." Wangxinya juga berkecil hati. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia Changlan, dan saudara perempuan lainnya pergi satu demi satu. Dia menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh Mu Qingyu dan dibimbing oleh perintah 8 Trigram Lord. Dia meninggalkan Changlan dan datang ke Changsu, di mana dia secara ajaib menemukan Muyun. Wangxinya kemudian berkata, "Karena pamanmu dapat menghitung bahwa kamu tidak akan mati di Changlan, bagaimana kamu bisa membiarkan dirimu mati?" Muyun berkata sambil tersenyum, "Ya, mungkin. Dia menghitung bahwa dia akan mati, ibunya akan mati, dan Yaoer akan mati. Jadi mereka semua membuat keputusan untuk mengorbankan hidup mereka, biarkan aku hidup." "Tidak," Wangxinya meraih tangan Muyun dan berkata dengan lega, "Jadi kamu tidak bisa mati. Jika kamu mati, bagaimana kamu bisa menemukannya?" Kakak Meng dan kakak Ye. Mendengar ini, Muyun berkata dengan getir, "Keterampilan mencari kematian yang hebat telah menghabiskan Yuan hidupku selama ribuan tahun. Sekarang ia melahap darah, menelan Qi dan darah, dan mengubah Yuan kehidupan. Ia telah gagal, hidupku tidak dapat bertahan. Rasa sakit yang saya derita siang dan malam selama ribuan tahun hampir menghancurkan saya." Muyun menghela nafas ketika dia sampai di sini. Faktanya, jika Wangxinya tidak datang, Muyun mungkin tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Ini sangat menyakitkan. Kali ini, keterampilan mencari kematian yang hebat membuat Zhou Yuan kelelahan. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Namun, dengan menelan Qi dan darah dan menggantungkan satu nafas, dia hidup dan mati selama ribuan tahun. Siang dan malam, jiwa, raga, Qi, dan darahnya seperti tumpukan bingkai yang tersebar, terus-menerus pecah dan tumpang tindih. Itu seperti patung tanah liat, yang akhirnya ditumpuk. Akibatnya tersapu hujan deras, roboh total, lalu menumpuk. Dalam proses ini, Muyun telah menjalaninya siang dan malam selama ribuan tahun. Tapi tidak mungkin, dia bahkan tidak tahu kenapa. Dalam 1000 tahun, lebih dari 300.000 hari dan malam, Muyun meninggal lebih dari 300.000 kali. Tidak ada seorang pun yang sanggup menanggung rasa sakit seperti itu. Satu-satunya hal yang mendukungnya untuk bertahan hidup adalah kehadiran Wangxinya dan bayi Wangxinya. Mendengar ini, Wangxinya buru-buru berkata, "Saya tahu kamu kesakitan, tetapi kamu harus mendukung. Bukankah kamu mengatakan bahwa saudari Qin masih memiliki harapan atas hidup?
Setelah mendengar ini, Mu Yun memberi makan. Dalam benaknya, gambaran membunuh surga masih terus muncul. Namun, jutaan mil dunia pembunuh langit yang dibangun pada tahun-tahun itu telah dikorbankan. Sekarang, dalam milenium terakhir, dunia pembunuh langit hanya berukuran beberapa mil. Di dunia Zutiantu, 9 sayap Phoenix membungkus tubuh. Namun, sosok itu, seperti mayat, tergantung dengan tenang di udara dan tidak ada nafas kehidupan. Tubuh Qin Mengyao, itu benar-benar mayat, tanpa fluktuasi kekuatan jiwa. Ketika Anda mencapai tingkat alam Dewa Avenue, jiwa masih ada. Tidak masalah untuk bangkit dari kematian. Hanya bisa menyelamatkan daging, tapi tidak ada jiwa, sama saja dengan mayat. Nyatanya, Mu Yun yang tiba di Changzhou ribuan tahun lalu, meski diambang kematian, tak pernah menyerah. Di Daqingshan, dia bahkan menelan daging busuk ras hewan untuk memastikan bahwa dia bisa menelan darah dan qi serta menjaga kemandiriannya. Hidupmu sendiri. Di masa lalu, menelan darah dan qi dan darah dapat diubah menjadi kekuatan, atau dapat dibalik dengan teknik pencarian kematian yang hebat. Untuk mengubah Shou Yuan dengan qi dan darah. Namun, pada tahun itu, efek membalikkan qi dan darah ke Shou Yuan dengan teknik penyelamatan nyawa yang hebat sangatlah kecil. Jika dikatakan bahwa kekuatan menelan qi dan darah orang kuat di alam Dewa Laut Tao dianggap 10 bagian, mungkin kurang dari 1 bagian untuk mengubah kekuatan ini menjadi Shou Yuan dengan menjalankan perintah besar kehidupan. Sejak Perang Changlan, Mu Yun telah membakar abis Shou Yuan. Kali ini kalau mau dibalik kurang dari 1/10 satu saham. Kesenjangannya terlalu besar. Di masa lalu, bahkan jika Shou Yuannya kelelahan dan menelan nyawanya, dia selalu bisa menebusnya sedikit demi sedikit, tapi sekarang dia tidak bisa. Dia melahap qi dan darah dan membalikkan Shou Yuan, yang hampir sama dengan perjalanan waktu hari demi hari. Jadi, ribuan tahun kemudian, dia terus hidup, itu saja. Bahkan tanpa wangsinya, dia mungkin tidak bisa hidup. Pada awalnya, Mu Yun penuh dengan ambisi. Dia berpikir bahwa dengan bantuan tali besar kehidupan dan pemulihan Shou Yuan, dia masih bisa terus berlatih. Dia selalu bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan Qin Mengyao dari alam Dewa Dao Tai ke alam Dewa Dao Hai atau bahkan alam Dewa Dao Wen. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana cara menyelamatkan Qin Mengyao? Ini sama saja dengan mimpi. Hari ini, ia tidak berdaya. Ayah saya meninggal, ibu sudah meninggal, Mengyao sudah mati. Mu Yun merasa langitnya hampir setengah runtuh. Kelemahan dan kesedihan dari lubuk hatinya seperti ini telah menghantuinya selama ribuan tahun. Pasti ada jalan. Wangsinya menghibur, karena pamanmu tahu kamu tidak akan mati. Dia tidak akan mengambil nyawa mereka sebagai ganti kamu yang cacat. Pasti ada jalan, tapi kita belum melakukannya, belum menemukannya. Faktanya, Mu Qingyu berpura-pura mati, dan Ye Yuxi berpura-pura mati. Itu benar-benar sudah direncanakan. Pil pengunci kehidupan surga campuran yang tak terbatas telah mempersiapkan jalan bagi Mu Yun. Tapi sekarang, pilnya telah ditelan oleh Ye Yuxi, dan Mu Yun hanya bisa menunggu kematian selama ribuan tahun. Rencananya sempurna, namun ada beberapa kekurangan. Cacat ini telah membuat Mu Yun hidup dalam kesakitan selama ribuan tahun. Faktanya, Mu Qingyu dan Ye Yuxi hari ini tidak punya pilihan untuk mengambil langkah mundur. Bahkan jika pil pengunci kehidupan surga campuran yang tak terbatas diserahkan kepada Mu Yun secara tidak sadar, dan Mu Yun menelannya, itu tidak akan membaik. Karena kali ini ada yang tidak beres dengan tubuhnya sendiri. Dan itu adalah masalah yang tidak dapat ditemukan sama sekali. Mu Yun mengetahui hal ini dengan sangat baik. Bahkan Kaisar Ilahi, aku khawatir tidak ada hubungannya dengan dia. Masalah intinya sekarang bukanlah Shou Yuan, tapi penghancuran diri dan reorganisasi tubuh, yang pastinya bukan karena kehilangan Shou Yuan. Pasti ada jalan. Apa solusinya? Mu Yun merasa bahwa di bawah siksaan gila seperti itu, dia mungkin benar-benar tidak dapat bertahan. Setelah tinggal di desa Qinghe selama ribuan tahun, generasi penduduk desa yang memiliki bakat untuk berlatih telah diajar oleh Mu Yun. Penduduk desa di sini membuat Mu Yun merasa bahwa dia masih hidup dan seperti manusia. Malam tiba, Mu Yun melihat matahari terbenam dan bergumam, matahari akan datang lagi. Ketika wangsinya mendengar ini, dia tampak terkejut dan bergegas ke satu sisi. Suara pianonya terdengar nyaring. Sebagai seorang seniman bela diri, wangsinya telah memperkuat kultivasinya selama ribuan tahun. Di saat yang sama,
ketika rasa sakit datang, Wangxinya akan bermain untuk Muyun. Di bawah bingkai tanaman merambat, tubuh Muyun secara bertahap mulai membungkuk. Saat ini, tubuh lamanya melengkung seperti udang dan meringkuk di kursi kayu. Tangannya mulai membusuk, organ dalamnya mulai berdarah, seluruh kulitnya mengalami borok dan bau busuk menyebar. Untung saja di halaman kecil ini terdapat rangkaian kondensasi, sehingga bau tersebut tidak keluar. Namun, ketika raga dirusak, raga jiwa mulai pecah di lautan jiwa Muyun. Pertama tangan, lalu kaki, lalu mata, telinga, hidung. Pada saat ini, jiwa Muyun seperti selembar kertas, dirobek-robek oleh manusia. Dagingnya rusak, jiwa hancur. Hal ini membuat seluruh tubuh Muyun gemetar dan terlihat garang. Lagi pula, ketika rasa sakitnya mencapai batasnya, Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dan menyebarkannya. Halaman yang sepi saat ini gelap. Namun, desa Qinghe di bawah kegelapan malam tidak menyadarinya. Ratusan lampu tenang dan damai. Muyun berteriak pelan. Matanya merah, wajahnya penuh daging pecah, bahkan tulang putihnya pun terlihat. Jari-jari dan tulangnya meraih kursi kayu dan berguling ke tanah. Seluruh tubuhnya tampak seperti mayat busuk dan meringkuk di tanah. Siner, siner, bunuh aku, bunuh aku. Wangxinya memainkan piano dan air matanya menetes, hanya menggelengkan kepalanya. Muyun, jika kamu tetap berpegang pada itu, pertahankan. Bunuh aku, bunuh aku. Muyun meratap. Seluruh orang itu seperti belatung di selokan, dan suara menakutkan terdengar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika ujung langit dan matahari terbit-terbit, awan peternakan yang menyakitkan dan terdistorsi, permukaan tubuh, daging dan tulang busuk yang patah sepertinya diperbaiki oleh vitalitas langit dan bumi dan mulai bertambah sedikit demi sedikit. Saat matahari pagi pertama bersinar di halaman, seluruh tubuh Muyun pulih dengan baik. Kulit seperti pinus yang layu dikeringkan dan ditempelkan pada tulang. Kepala berambut putih memancarkan cahaya redup di bawah sinar matahari. Bajunya rusak semua. Pada saat ini, Wangxinya bangun, mengeluarkan mantel, membantu Muyun tua yang setengah mati, memasuki kamar, meletakkan Muyun di tempat tidur rumah jerami dan menutupinya dengan selimut. Dengan mata berkaca-kaca, di luar rumah sakit, Zhang Yun, Li Xian dan Meng Dia datang lagi. Wangxinya menghela nafas, merapikan pakaiannya, berjalan keluar rumah dan sampai ke halaman. Ia melihat 3 remaja berdiri di bawah matahari terbit, tampak bahagia dan penuh vitalitas. Daya hidup, hal yang sama juga terjadi pada mantan Muyun. Tapi sekarang, dalam milenium terakhir, lebih dari 300.000 hari dan malam, Muyun seperti ini setiap hari. Pada malam hari, tubuh roboh dan hancur, serta jiwa dan raga terkoyak. Saat matahari terbit, mereka kembali ke pohon pinus tua lagi. Ribuan tahun. Kenapa? Ini belum pernah terjadi sebelumnya ketika Muyun menggunakan keterampilan mencari kematian yang hebat. Tapi kali ini, apa yang salah? Mo Qingyu, mengapa dia memprediksi sebelumnya dan membimbingnya ke Changzhou untuk menemukan Muyun? Kalau begitu, pasti ada jalan. Wangxinya merasa sedih di hatinya. Jika itu adalah Qin Mengyao, pasti ada jalan. Dia luar biasa. Namun kini, singkirkan kesedihan di hatinya, Wangxinya mendatangi gerbang halaman pagar, membuka gerbang dan tersenyum. Adik peri, kakekmu belum bangun. Zhang Yun berkata dengan penuh semangat, apa yang kakekmu katakan kemarin, aku mendapat pencerahan dan ingin berbicara dengan kakekmu. Wangxinya tersenyum dan berkata, dia masih istirahat. Tunggu saja, ya. Ketiga remaja itu duduk di halaman dan dengan antusias mendiskusikan pemahaman mereka tentang kemarin. Wangxinya datang ke ruang samping dan mulai membuat obat. Semuanya seperti kemarin, dan beginilah cara mereka menghabiskan ribuan tahun terakhir. Satu-satunya perbedaan adalah sesekali, beberapa anak muda di desa Qinghe akan beribadah di Sekte Tianfeng, dan kemudian anak muda baru akan datang ke Muyun untuk meminta bimbingan. Selama 1000 tahun terakhir, posisi Muyun di desa Qinghe juga terus meningkat. Semua penduduk desa tahu bahwa ada seorang lelaki tua yang tinggal di desa yang menghindari dunia. Mereka semua berspekulasi bahwa lelaki tua ini pastilah lelaki kuat di alam dewa. Matahari terbit 3 kali dan pintu terbuka. Muyun mengganti satu set lari jarak jauh berwarna putih, terlatih-tatih, datang ke meja dan duduk. Wangxinya meminum obat itu lagi dan berkata dengan lemah, minumlah.
Mu Yun berkata sambil tersenyum masam, tidak bisakah kamu minum? Tidak, Mu Yun tidak banyak bicara, tapi meminum semuanya sekaligus. Setelah meminum obatnya, Wang Xinya berkemas dan datang ke satu sisi untuk bermain piano lagi. Ketiga remaja Zhang Yun mulai meminta nasihat dengan semangat tinggi. Segalanya tampak muncul kembali kemarin Yano berhenti dan matahari memudar. Tiga remaja, ucapkan selamat tinggal lagi. Wang Xinya membawakan obatnya lagi dan Mu Yun meminumnya lagi. Keduanya terdiam dan tampak menunggu matahari terbenam. Tiba-tiba, Wang Xinya membuka mulutnya dan memecah ketenangan dan berkata, kalau tidak, ayo pergi dari sini. Meninggalkan, kemana harus pergi? Wang Xinya kemudian berkata, Ming Yuexin berkata bahwa dia kembali ke Protos Lima Roh. Ayo kita pergi ke Protos Lima Roh dan temukan dia. Dia pasti punya cara. Mu Yun berkata perlahan, tanah Changzu tidak lebih kecil dari 9 alam surgawi Changlan, dan Changzu ini hanyalah tanah satu negara bagian di tanah Changyuan. Di luar alam Changyuan, saya tidak tahu seberapa luas dunia ini, alam semesta terlalu besar, dunia ini terlalu besar, Anda membawa saya jauh-jauh, Anda tidak bisa pergi jauh. Petik 2. Berapa tahun kita bisa menemukan wilayah di mana lima roh itu berada dan menemukan mereka? Wang Xinya bersikeras, itu lebih baik daripada menunggu kematian di sini. Aku tidak ingin putri kita tidak memiliki ayah sebelum dia lahir, apalagi kelahirannya. Ayahku tidak bisa menemaninya tumbuh dewasa. Mu Yun terdiam sejenak, bukannya dia tidak ingin pergi. Namun, tubuhnya tidak tahan dengan lemparan tersebut. Tubuh dan jiwa suatu malam hancur. Di siang hari, dia beristirahat selama setengah hari dan menata kembali tubuhnya. Setelah setengah hari, semangatnya pulih, dan dia mampu mengatasi rasa sakit di malam hari. Wang Xinya tidak bisa pergi bersamanya. Xin kata Mu Yun, apakah kamu sudah berada di alam Tao? Lautnya berat. Selama ribuan tahun, Wang Xinya berpindah dari Daozu Sanzong ke Dao Haiyizong. Saya harus mengatakan bahwa kecepatannya sangat cepat. Dunia baru ini memiliki kekuatan Tao yang melimpah antara langit dan bumi, yang sangat cocok untuk budidaya. Memang jauh lebih kuat dari dunia Changlan. Mu Yun berkata perlahan, kenapa kamu tidak? Aku tidak menginginkannya. Nada suara Wang Xinya agak enggan dan berkata, jika aku pergi, kamu tidak bisa datang. Saat aku di sini, aku bisa membuatmu memikirkan orang lain, Saudari Zimo, Saudari Sueki, Chen Xuan Feng, dan Xuan Chen. Kamu masih bisa bersikeras. Jika aku tidak di sini, kamu akan. Pada titik ini, Wang Xinya berhenti. Dia tahu bahwa Mu Yun ingin dia pergi sendiri. Tapi dia tidak bisa pergi. Katakanlah aku paranoid, kenapa kamu tidak? Mu Yun tersenyum dan berkata, sudah ribuan tahun, dan aku tidak menyangka bisa tetap pada langkah ini. Matahari berangsur-angsur menghilang. Malam yang mengerikan akan datang lagi. Perasaan berdebar-debar itu muncul kembali. Mu Yun tahu bahwa mereka yang harus datang akan datang lagi. Namun, saat matahari akan terbenam, dua sosok muncul di luar halaman. Kedua pria itu, yang satu mengenakan pakaian hitam, tampak seperti berusia 16 atau 17 tahun, dengan wajah tampan dan sedikit misteri. Yang lain mengenakan jubah hijau dan terlihat sangat muda, tetapi rambutnya hijau, seluruh tubuhnya hijau, dan matanya juga pupil hijau. Mereka muncul di luar pagar dan memandang Mu Yun dan Wang Xinya di halaman. Ketukan di pintu terdengar. Wang Xinya tidak menemukannya sampai saat itu. Dia segera terlihat tegang dan sedikit menggoyangkan jari giok rampingnya. Kedua orang ini muncul di sini. Sebagai seorang penganut Tao yang berat, dia tidak menyadarinya. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, biarkan mereka masuk. Wang Xinya pergi untuk membuka pintu. Anak laki-laki berusia 16 tahun itu memandang Wang Xinya, dan matanya tampak berkedip-kedip perak. Sekilas, Wang Xinya hanya merasa seolah-olah berada di antara ruang dan waktu yang tak ada habisnya, tetapi ia pusing. Dua pria berjalan ke halaman dan duduk di meja. Wang Xinya menuangkan secangkir teh, berdiri di samping Mu Yun dan memandang mereka dengan cermat. Bocah Suanyi menyesap tehnya, menatap Mu Yun lagi dan berkata, maaf, aku terlambat. Suaranya sangat halus, seperti ketiadaan yang sangat halus. Orang-orang jelas ada di depan mereka, tetapi suara itu sepertinya datang dari jarak ribuan mil. Mu Yun memandang pemuda di depannya saat ini, dan berkata sambil tersenyum pahit, kamu tidak perlu menyesal padaku. Selama bertahun-tahun, aku telah mendapatkan bantuanmu.
Jika bukan karena kamu, aku sudah mati berkali-kali. Mendengar ini, anak laki-laki berbaju hitam itu tampak agak redup. Mu Yun berkata lagi, aku ingin tahu, sekarang, lebih baik memanggilmu kembali ke satu, atau memanggilmu. Lebih baik satu kaisar dewa abadi kembali ke satu abadi. Begitu ucapan ini keluar, Wangxinya tampak terkejut. Anak laki-laki berpakaian hitam di depanku adalah Unity, salah satu dari 4 asal-usul. Li Chang, salah satu dari 9 kaisar ilahi di bawah tahta Lan, adalah seorang abadi Guiyi. Guiyi tersenyum pahit dan berkata, bukannya aku tidak mau melakukannya, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saat senja, tidak ada hari anjing. Kami berempat, Gupotuo dan Yusura, pulih lebih awal. Kami berempat, bahkan ayahmu, lebih rendah. Mu Yun, ada beberapa hal yang ditakdirkan untuk terjadi. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak punya hak untuk menyalahkanmu. Ya, jika bukan karena persatuan, dia mungkin sudah mati berkali-kali di dunia kecil, di dunia manusia, dan di perubahan laut. Karena Guiyi adalah kaisar dewa yang abadi, dia tidak bisa berkata apa-apa apakah akan membantunya atau tidak. Sambil berbicara, matahari terbenam. Di permukaan tubuh Mu Yun, daging dan darahnya mulai runtuh. Di wajahnya, daging dan kulitnya membusuk, memperlihatkan tulang putih yang tebal. Wangxinya bergegas ke satu sisi untuk bermain piano dan menenangkan Mu Yun. Tapi kali ini, Mu Yun tidak menangis atau berguling dengan sedih. Dia hanya meraih kursi kayu dengan kedua tangannya dan duduk di sana, membiarkan daging dan tulangnya mulai membusuk, patah dan roboh. Suara rendah yang mengejutkan terdengar. Mulut Mu Yun tidak memiliki daging dan darah. Dia tampak seperti mayat busuk. Dia berkata, lagi pula, ada hubungan lama antara kamu dan aku. Kamu sekarang adalah kaisar dewa yang abadi, dan kamu adalah kaisar dewa di bawah tahta Li Chang Lan. Tapi di masa lalu, bagaimanapun juga, kamu adalah satu. Petik 2. Sekarang saya telah sampai pada situasi di mana hidup lebih baik daripada kematian. Saya Mu Yun tidak kompeten, tapi Qin Mengyao tidak pantas mati. Saya harap Anda bisa menyelamatkannya. Melihat penampilan Mu Yun yang menyedihkan, Guiyi segera berkata, hidup ini jurang maut, ayolah. Pemuda berjubah hijau dan rambut hijau berdiri miring, dengan wajah tampan, berkata dengan sedikit ketidakpuasan, aku tidak berjanji padamu. Aku berhutang budi padamu. Hidup adalah jurang maut. Kaisar Dewa Yi Yuan, ia juga merupakan salah satu dari 4 sumber kehidupan di masa lalu. Mendengar ini, Ming Yi Yuan menghela nafas, bangkit dan mendatangi Mu Yun, menekan kepala Mu Yun dan menggigit lengannya. Pada saat itu, darah dan daging yang layu di tubuh Mu Yun diairi dengan esensi kehidupan yang kuat, daging busuk berangsur-angsur menghilang dan tulang berangsur-angsur pulih. Ming Yi Yuan mengangkat lengannya dan bergumam, saya tidak tahu berapa banyak esensi kehidupan yang saya telan dalam satu gigitan. Namun, ketika dia diperintahkan untuk menarik kembali lengannya, tubuh Mu Yun mulai membusuk lagi. Melihat adegan ini, Guiyi langsung meraih lengan Yi Yuan, memasukkannya ke dalam mulut Mu Yun dan membiarkan Mu Yun menggigitnya. 4940. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Hei, Guiyi Xian, kamu akan mati. Ming Yi Yuan berteriak, aku berhutang budi padamu. Tapi tidak peduli apa, Mu Yun membiarkannya melahap esensi kehidupan Yi Yuan. Itu ditelan sepanjang malam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Mu Yun yang mengantuk bangun dan masih terbaring di kursi goyang. Di meja, Guiyi dan Ming Yi Yuan duduk di sana. Namun saat ini, kehidupan Yi Yuan lembut dan tergeletak di atas meja, dengan mata cekung dan cahaya biru tua. Rambut hijau panjangnya tampak agak redup. Mu Yun, Wangxinya mengeluarkan bantal dan meletakkannya di belakang Mu Yun. Mu Yun tampak tercengang. Dia melihat tangannya. Pohon-pohon itu bukan lagi pohon pinus yang layu seperti kulit kering, melainkan penuh kilau. Telapak tangan mengangkat rambut panjang itu, meski masih seputih kristal, namun saat menyentuh pipi, terasa kulit sebening kristal. Tubuh tidak lagi dekaden dan mati, melainkan nafas kehidupan yang kuat mengalir. Zhou Yuan, kembali. Ini, Mu Yun tampak tercengang. Guiyi berkata pada saat ini, kamu mengalami kehilangan Zhou Yuan yang parah di tubuhmu. Aku akan memberimu Zhou Yuan dengan jurang kehidupan. Namun,
Penghancuran diri dan reorganisasi diri di tubuhmu bukan disebabkan oleh hilangnya Shou Yuan. Aku tidak mengerti alasannya. Pada saat ini, Ming Yiyuan mengerang dan berkata, Guyi abadi, kamu berhutang budi padaku. Anak ini telah menyedot separuh hidupku. Keluar, dia memarahi, menyedot setengahnya. Bagaimana itu bisa dilebih-lebihkan? Muyun bangkit dan mendekati tangki di halaman. Dia melihat sosok yang terpantul di air dan tertegun. Ini benar-benar dia. Guyi berkata, Muyun, mungkin perubahanmu terkait dengan takdirmu sendiri dan takdir Kaisar ke-9. Namun, takdir adalah Kaisar ilahi. Kamu harus memahaminya sendiri. Sekarang, semua dewa mengira kamu sudah mati. Dunia baru sangat luas, dan semua dewa belum mencapai titik di mana mereka bisa melihat langit. Kamu tidak perlu khawatir mereka akan menemukanmu lagi. Shou Yuan pulih. Setidaknya, kamu punya waktu untuk mengeksplorasi situasi anehmu sekarang. Untuk sesaat, berdiri di tempat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di mana Qin Mengyao? Ketika Muyun mendengar pertanyaan ini, wajahnya bergerak sedikit dan mengulurkan 9 sayap. 9 sayap bulu langit seperti sayap Phoenix terbentang, dan yang terbungkus di dalamnya adalah tubuh Qin Mengyao. Melihat adegan ini, Guyi berkata perlahan, karena dia dibungkus oleh 9 bulu dan tianyi, mungkin Qin Mengyao tidak akan mati. Hidup ini sangat dalam, kamu tahu. Petik 2. Keluar. Kehidupan Yiyuan memarahi dengan lemah, kembali ke keabadian, jangan bawa kamu mengadu aku seperti ini. Namun, meskipun dia berkata demikian, Ming Yiyuan dengan enggan berdiri, mengembunkan tongkat kayu di tangannya, bersandar di atasnya dan mendatangi tubuh Qin Mengyao. Benang sutra hijau ada di mana-mana, dan alis Yiyuan terkadang berkerut dan terkadang terentang. Dengan cara ini, sudah ada 3 pencapaian di bawah sinar matahari. Alis Live Yiyuan berkerut, meregang, berkerut, meregang. Bicaralah. Guyi tidak dapat menahannya lagi. Dia langsung menamparkan meja dan berteriak. Sengat apa? Ming Yiyuan bersenandung, anak laki-laki itu menelan lebih dari separuh sumber hidupku. Tentu saja, ini lambat. Guyi berkata lagi, bagaimana kabarmu? Aneh. Ming Yiyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, manusia sudah mati dan jiwa hancur. Namun, tampaknya jiwa ada di sekitar tubuh dan berkeliaran di antara langit dan bumi. Ini mungkin ada hubungannya dengan 9 bulu tianyi. Menurutku lebih baik bertanya pada Phoenix Protoss. Mendengar ini, Guyi juga mengangkat alisnya dan berkata, orang-orang Phoenix Protoss tidak terlalu bersahabat dengan para dewa. Faktanya, Protoss utama tidak bersahabat dengan para dewa. Ming Yiyuan kemudian berkata, saya pikir lebih baik mengirim gadis kecil ini ke Phoenix Protoss. Diperkirakan Phoenix Protoss akan punya cara apapun. Bagaimanapun, keluarga Phoenix dan keluarga naga setidaknya adalah eksistensi yang teratas dari semuanya, binatang, meskipun mereka belum terlahir. Sebagai Kaisar Dewa, masih ada beberapa rahasia yang Kaisar Dewa tidak mengerti. Guyi memandang Muyun dan berkata, bagaimana menurutmu? Melihat Qin Mengyao, yang sudah tak bernyawa di depannya, Muyun berkata dengan tegas, kalau begitu, tolong kirimkan dia. Oke, Guyi berkata lagi, aku akan memberitahumu tentang dia. Masalah kerugian Muyun Shou Yuan telah terpecahkan, tetapi tidak ada cara baginya untuk menghancurkan dan merestrukturisasi. Di dunia baru yang luas ini, butuh ratusan tahun bagi Guyi untuk menemukan jejak Wangxinya dan kemudian Muyun di Changsu. Dunia baru ini terlalu besar. Guyi, bahkan Kaisar Dewa, belum mencapai puncaknya, tetapi telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu selama 500 tahun sebelum menemukan Muyun. Melihat Muyun, dia berkata lagi, para dewa mengira kamu sudah mati, tetapi beberapa orang mungkin tidak berpikir begitu. Selain itu, kurasa ayah dan ibumu mungkin belum meninggal. Berdasarkan pemahamanku tentang Mu Qingyu, dia tidak akan mati dengan mudah. Mimpi Wu Qing, salah satu dari 10 makhluk surgawi, tidak sebanding dengan nyawa ayahmu. Jika kamu ingin berubah, dengan pikirannya, kamu juga perlu mengubah Kaisar Ilahi sebelum kamu rela mati. Mata Muyun sedikit cerah. Kamu tidak mengetahui dunia baru, atau dunia surga dan bumi pada masa banjir dan kelaparan. Guyi berkata lagi, pada masa bencana Yuan Kapur, 18 dewa dibagi menjadi 2 faksi, Li Changlan dan Mufutu. Belum tentu siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekarang ada 4 Mufutu. Apa yang kamu punya dilakukan belum tentu salah.
Belum tentu salah, Mu Yun berkata sambil tersenyum masam, jadi, aku pantas mati. Mendengar itu aku terdiam beberapa saat. Banyak hal, yang tidak dapat saya jelaskan, perlu Anda lihat dan pahami sendiri. Dunia baru sangatlah luas, dan tubuh Anda rusak dan ditata ulang, yang juga berdampak pada asal-usul jiwa Anda. Oleh karena itu, mantan Mu Yun mungkin sudah tidak ada lagi. Tanda asli jiwa, yang tidak akan pernah bisa diubah oleh seorang seniman bela diri. Kini, tanda asal jiwa Mu Yun memang telah berubah lagi. Saya tidak bisa mengendalikan banyak hal. Anda pasti pernah melihat sesuatu tentang apa yang terjadi di Changlan. Kaisar ilahi bukan hanya dewa, tetapi juga manusia. Dia tidak menghancurkan 7 emosi dan 6 keinginan. Mu Yun, jalan selanjutnya, kamu pergi dan lihat sendiri. Apa yang kamu tahu adalah apa? Semuanya, idealis. Dengan lambaian tangannya, tubuh Qin Meng Yao menghilang. Saya akan mengirim Qin Meng Yao ke Phoenix Protoss. Mengenai apakah dia bisa dibangkitkan, tidak ada jaminan. Gu Yi berkata lagi, Mu Yun, hargai. Kata-kata jatuh, Gu Yi dan Ming Yiyuan menghilang. Di halaman, hanya Mu Yun dan Wang Xinya yang berdiri. Untuk waktu yang lama, Wang Xinya berkata, saya pikir Gu Yi tampaknya memiliki beberapa kesulitan yang tak terkatakan. Mu Yun duduk dan bergumam, dia ingin membantu saya, tetapi dia bukan hanya mantan Gu Yi, tetapi juga seorang peri.